Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdillah dengan NIM 19651081 dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Di video kali ini saya akan mereview kembali tentang mata kuliah pengauditan 1 dengan topik Sejarah Perkembangan Auditing. Nah, untuk teman-teman, silahkan simak video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah perkembangan auditing. Apakah kalian tahu kapan auditing ditemukan? Ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa auditing sudah ada sejak tahun 1500-an dan juga ditandai dengan munculnya kerajaan Mesir kuno, orang Yunani kuno, dan orang Romawi yang melakukan auditing pada zaman kerajaan dulu, serta terdapat auditing terhadap perusahaan pada tahun 1800-an. Awalnya fokus audit adalah untuk menemukan penyimpangan. Lalu pada tahun 1940-an ada terjadi sedikit perubahan penting atas praktik audit, sehingga fokus audit hingga kini adalah yang pertama, meyakinkan kelayakan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sebagai tujuan utama. Serta yang kedua, menemukan dan mencegah kecurangan atau kesalahan sebagai tujuan sampingan. Yang kedua adalah struktur organisasi. Struktur organisasi biasanya berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai hal, seperti jenis, luas perusahaan, banyaknya cabang, dan lain-lain. Struktur organisasi harus menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya penyimpangan. Nah, apakah kalian tahu apa definisi dari audit? Jadi, audit adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai aksi-aksi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Jadi, itulah definisi dari audit. Pastinya ada alasan kenapa audit dibutuhkan. Di sini ada dua kepentingan yang berlawanan antara manajemen perusahaan dan pihak luar perusahaan, yaitu manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana dari pihak luar, sementara pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal mengenai pertanggungjawaban dana yang diinvestasikan. Ternyata audit tidak hanya ada satu jenis loh, ada 3 macam jenis audit, yaitu audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Yang pertama ada audit operasional yang akan mengevaluasi apakah kegiatan operasional tersebut sesuai dengan tujuan tertentu. Kedua, ada audit kepatuhan yang akan memeriksa apakah kegiatan keuangan operasional tersebut sesuai dengan kondisi dan perundang-undangan tertentu. Dan yang terakhir ada audit laporan keuangan yang akan memeriksa laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan PABU. Lalu, siapakah orang yang melakukan audit? Orang yang melakukan audit disebut dengan auditor, dan auditor ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama auditor independen, contohnya seperti anggota IAI IKAP. Yang kedua auditor internal, seperti karyawan perusahaan, dan yang ketiga adalah auditor pemerintah, contohnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, dan Bawasda. Nah, di Indonesia terdapat beberapa syarat untuk menjadi akuntan publik, yakni sebagai berikut. Tahukah kalian jasa apa saja yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik? Jasa yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik salah satunya adalah jasa atestasi, seperti audit terhadap laporan keuangan historis, examination terhadap laporan keuangan prospektif, review, dan aggregate event procedure. Dan juga jasa non-atestasi seperti jasa accounting, tax atau pajak, dan consulting atau konsultan. Dan tahukah kalian, ternyata di dalam kantor akuntan publik terdapat tingkatan organisasi. Yang pertama ada junior auditor, dan yang kedua ada senior auditor, yang ketiga ada manager, dan yang terakhir adalah partner atau independent auditor. Nah, demikianlah pembahasan materi mata kuliah pengauditan 1 dengan topik sejarah perkembangan auditing. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.